berbincang tentang bulan Dzulhijjah. Jadi kalau nanti besok tanggal 1, berarti nanti kita lebarannya tanggal 17 hari Senin. Kalau besok loh ya. Kalau tanggal 17-nya kita lebaran, berarti tanggal 16-nya kita puasa Arafah. 18, 19, 20 hari Tasyrik, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi pesan Ustadz, Tasyrik ini bagian dari lebaran, Bu. Jadi Ustadz minta bantuan ibu-ibu untuk ngajarin anak-anaknya, mengabarkan bahwa Tasyrik itu bagian lebaran. Apa buktinya Tasyrik itu lebaran? Ada 4. Yang pertama, sama-sama diharamkan berpuasa. Jadi nggak boleh puasa di hari Kamis. Ibu kadang ketipu karena lebarannya hari Senin, ibu pikir Kamis nggak ada masalah, padahal Kamis itu masih bagian dari hari Tasyrik, jadi haram berpuasa. Ini walaupun Ustadz ngomong begini, ya sebenarnya Ustadz juga nggak yakin-yakin banget sih ibu puasa. Cuman biar keren aja. Ibu jangan puasa ya. Padahal dalam hati, sopo sing puasa. Ya Bu, nggak pakai Tasyrik aja mah nggak puasa. Tuh, jadi ibu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari lebarannya Bu. Sama-sama diharapkan berpuasa. Yang kedua, sama-sama diperbolehkan untuk berkurban. Jadi kalau ibu nanti misalnya hari H kurban ibu belum ada niat, tiba-tiba ngelihat orang pada berkurban kok kayaknya bahagia. Ibu mampir ke Sungai Ampal, samping kanan kiri ada jual kambing. Pas dilala orang gini, Bu, diobral Bu, harganya 5 juta jadi 3 juta aja. Kenapa Mas? Iya sudah mau pulang Bu. Akhirnya ibu beli tuh, dapat harga 3 juta. Masih boleh Pak Ustadz kita berkurban? Boleh. Kamis habis asar boleh, tapi hati-hati jangan kesentuh adzan maghrib. Kalau kesentuh adzan maghrib, berarti itu namanya sapi panjang umur. Berarti nanti kurbannya tahun depan, lumayan. Kemudian berikutnya yang ketiga, sama-sama dianjurkan takbir. Idul Fitri itu Bu, semalam aja. Habis selesai sholat id, gak ada takbiran, udah gak ada. Memang begitu aturannya. Kalau Idul Adha mantap, 4 hari kita takbiran. Di malam id namanya takbir mursal. Mursal itu bebas kapanpun. Kalau setelah itu Bu, namanya takbir muqayyad, takbir yang terikat setiap habis sholat. Sampai kapan Tat? Sampai hari Kamis sholat asar, itu takbiran terakhir. Nanti udah maghrib udah gak takbiran lagi. Jadi selesai sholat, Assalamualaikum, doa zikir Al-Fatihah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbiran selama 4 hari. Dan yang keempat, sama-sama dianjurkan makan makanan yang lezat. Ya, karena ini ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu harinya makan dan minum. Jadi ibu-ibu saya minta tolong biar anak-anak itu ngerti, ini ada apa sih Bu? Begitu. Jadi tolong bedain makanannya. 4 hari ini aja, khusus 4 hari. Kalau biasa ibu makan tempe terus, kalau tasyrik itu upayakan minimal tahu. Beda toh, tahu sama tempe kok sama. Tempe kasar, tahu lembut kok beda. Maksudnya tahunya tahu campur, dikasih daging, pakai di situ masya Allah ada sambal apa Bu? Petis. Allah, diaduk itu hitamnya Bu, sedapnya Bu, gurih. Udah gitu kena kerupuk udang, sambalnya merah, diperes jeruk nipis yang kecut itu. Bu, berarti tasyrik nanti makanannya dienakin Bu ya, disiapin tuh dari, biar anak-anak itu tanya gini loh, Bu, ada apa sih kok tumben masak-masaknya enak-enak selama 4 hari? Nah di situ ibu kasih tahu, tasyrik ini bagian dari lebaran, bagian dari lebaran, masya Allah. Baik, itu tadi keutamaan hari tasyrik. Nah ini sekarang kita akan memasuki keutamaan yang dahsyat. Maka tadi temanya ada yang indah di balik Dzulhijjah yang orang jarang tahu. Apa itu Tat? Yaitu tentang keutamaan mengenai tentang 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah yang startingnya dimulai malam ini. Masya Allah, ini pengajian paling mantap ini sudah. Karena kita akan menyambut detik-detik kemuliaan itu.
terhitung dari malam ini insya Allah. Firasat Ustadz sih malam ini, tapi kalau memang firasat Ustadz salah, tetap ikut pemerintah, berarti besoknya lagi. Ya, dimulai dari hari Ahad, berarti nanti otomatis lebarannya mundur lagi Bu, ke hari Selasa. Tidak ada cuti bersama lagi sudah. Tidak bisa ngantri terhitung dari tanggal malam hari ini, kita masuk di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ada apa di sini Pak Ustadz? Nih Bu, yang pertama surat Al-Fajr ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Wal fajr, demi fajar. Walayalin ash, demi 10 malam. Wasyaf'i wal wad, demi yang genap dan demi yang ganjil. Bibu yang berbahagia, wal fajr, demi fajar, maksudnya fajar di hari raya Idul Adha. Walayalin ash, demi 10 malam, maksudnya 10 malam yang pertama di bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal wad, demi yang genap dan demi yang ganjil. Yang genap itu tanggal 10 Dzulhijjah. Ada apa itu Bu? Demi yang genap tanggal 10, maksudnya apa tadi Bu? Idul Adha. Wal wad, demi yang ganjil. Yang ganjil itu tanggal 9. Ada apa tadi? Nah, kalau dibentak baru pinter deh. Jadi, demi yang ganjil hari Arafah. Jadi mohon maaf, berarti inilah detik-detik indah yang orang tidak paham. Kenapa Ustaz berani bilang bahwa 10 malam yang pertama di bulan Dzulhijjah ini unik? Jadi gini Bu, ceritanya Bu. Ini nggak ada di buku ini penelaahan Ustaz sendiri. Setelah Ustaz cek, lebaran kita tuh ada berapa Bu? Ada 2. Idul Fitri dengan Idul Adha. Ibu-ibu mohon maaf ya, dua-duanya ini selalu di-prepare. Ngerti nggak emak-emak ini prepare ini? Sorry, I can't speak bahasa dia. Anda ngerti mutrasi aja gaya. Pakai I can speak English ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, itu di-prepare dengan 10 hari. Jadi kata kuncinya 10. Idul Fitri di-prepare 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sedangkan Idul Adha di-prepare dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Sama-sama di-prepare selama 10 hari. Dan yang keren Bu, sama-sama dirayakan dengan berbagi. Idul Fitri berbagi beras dan berbagi uang, Idul Adha berbagi daging Allah. Jadi maksudnya di dalam Islam itu tidak usah ngomong kebanyakan ibadah tapi nggak pernah berbagi kepada orang. Apa manfaatnya ibu mau sholat, sujud sampai jidat bonyok, hidung pesek, gigi rontok, upil berantakan, kumis dakaran, bulu kepek berterbangan melambai-lambai di atas awan. Tapi ibu tuh nggak pernah jadi pribadi yang bermanfaat. Nah ini pelajaran Bu, ngajarin ibu ya saya, kita semua ini. Maksudnya jangan cuma bahagia, kalau bahagia itu harus banyak-banyak berbagi. Kalau menjelang Idul Fitri, orang berlomba-lomba ibadah. Ibu-ibu qiyamul lail, tadarus, tilawah. Giliran menyambut 10 hari Idul Adha, semuanya terasa biasa-biasa aja, betul? Nah, untuk orang SQ beda. Saya nggak nyuruh ibu di masjid i'tikaf, enggak. Walaupun di rumah, nanti kita akan pelajari. Ibadahnya harus up. Harus makin semangat, makin menggebu-gebu, makin menyala ustadku ya? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tuh maksudnya. Maka berangkat dari situ, Ustaz, emang ada apa di sini Pak Ustaz? Nih dengerin Ustaz bacain hadisnya ya, biar ibu tambah lebih yakin, tambah lebih cetar membahana. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada suatu hari, "al-amalus salih fihinna," di mana amal salih di dalamnya, "ahabbu ilallah," lebih dicintai oleh Allah, "min hadil ayyamil 'ashr," dibandingkan dengan 10 hari yang terakhir menjelang datangnya Idul Adha. Seorang sahabat berkata, "Walal jihad ya Rasul." Beneran jadi amal terbaik? Iya. Dibandingkan dengan jihad? Kata Nabi, walal jihad. Ya. Walaupun dibandingkan dengan jihad, masih menang beramal soleh di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Wih. Jadi Bu,
Ibu ngaji sekarang sama ngaji nanti malam pahalanya beda. Ngaji di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, ini menjadi ngaji dengan nilai pahala terbesar, teragung, terhebat, terdahsyat dibandingkan selama 1 tahun. Bayangin Bu, ibu nanti bersedekah, sedekah ibu akan dinilai pahala lebih gede dibandingkan amal soleh apapun selama 1 tahun. Jadi artinya ini keren dan tidak banyak orang tahu. Dan yang lebih sadis lagi, ketika mereka merayakan Idul Fitri dengan 10 hari sebelumnya menyambut Idul Fitri, mereka itu masih tebak-tebakan karena kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar. Berbeda dengan Idul Adha. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu pasti gak ada tebak-tebakan. Tapi yang lucu, kita nggak fokus sama yang pasti, lebih fokus pada yang masih tebak-tebakan. Ini tidak meremehkan 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Maksudnya Ustadz meng-up ibu, menyadarkan umat Islam. Tidak banyak yang tahu ini. Ini sebenarnya rahasia. Bebo, sampai Nabi bilang gini, ada satu yang bisa mengalahkan. Hah? Apa itu ya Nabi? Kata Nabi, rajulun, seorang manusia, kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya, binafsi, membawa nyawanya, wa mali, membawa hartanya, walam yarji min dalika bi syai', dan dia pulang tanpa membawa kedua-duanya. Apa itu Bu? Berangkat bawa nyawa, berangkat bawa harta, pulang nggak bawa dua-duanya, mati syahid. Ya Allah, cuman ini yang bisa ngalahkan. Maka sedahsyat ini Pak Ustadz, betul. Dan ini nggak pakai tebak-tebakan ya, bukan kejar-kejaran malam. Ini asli tiap hari dihitung per maghrib hari ini sampai nanti datang hari raya Idul Adha. Amalan apa yang harus kami lakukan Pak Ustadz? Amalannya terbagi menjadi 2. Yang pertama namanya amalan yang bersifat umum. Amalan umum itu gini, setiap amal ibadah yang disunahkan di luar bulan Dzulhijjah akan disunahkan di bulan Dzulhijjah dengan nilai pahala yang berbeda. Jadi amalannya sama tapi pahalanya beda. Sebutin Bu, amal solih apa? Ibu sebutin. Yang biasa dilakukan di luar bulan Dzulhijjah apa Bu? Misalnya baca Quran. Maka nanti malam Ibu baca Quran gaspol 10 hari, berarti 1 hari 3 juz. Bisa Bu? Insya Allah, diniatin dari sekarang. Jus mangga, jus apel, jus stroberi. Insya Allah habis itu Bu ya. Kan, jus ngaji betulan. Apalagi amal soleh Bu? Bersedekah. Per nanti 10 hari nanti Ibu niatin, per hari Pak Ustadz saya cuma punya uang 20.000, 30.000. Tapi Ibu istiqomahin tiap hari sedekah terus. Insya Allah Bu, yang kecil di mata Ibu bisa jadi gede di mata Allah. Apalagi? Sebutin. Puasa. Jadi mulai besok sudah boleh puasa Pak Ustadz? Boleh. Walaupun nanti level derajatnya di bawahnya puasa Arafah. 1 sampai 8 Ibu puasa. Tanggal 9 lebih semangat lagi. Tanggal 10, oh Hajar memang itu lebaran. Tidak boleh puasa. Haram. Tanggal 10 makin semangat puasa. Lebaran dul gundulnya. Jadi 1 sampai 8 puasa. Nah, Pak Ustadz, saya nggak kuat 1 sampai 8. Ya udah 9 aja. Nggak kuat juga Pak Ustadz. Oh tendang memang kau ya. Nggak niat itu namanya. Nah, jelas Bu? Itu amalan yang bersifat umum. Ya, udah jelas Bu ya? Nah, sekarang kita masuk pada amalan yang bersifat khusus. Nah, untuk amalan yang bersifat khusus jumlahnya ada 5. Yang pertama tadi Ustadz udah spill di awal tadi. Tidak boleh memotong apapun dari anggota tubuhnya. Dalilnya Pak Ustaz, hadis Ummu Salamah, sahih riwayat Muslim. Idza dakhalatil 'ashr, jika masuk 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kamu hendak berkurban, fala yamassa min syari wa bashari syai'a, janganlah kau menyentuh kulitmu ataupun bulumu sesuatu. Jadi enggak boleh. Kata para ulama, hukumnya ada 3. Kata Imam Abu Hanifah, enggak apa-apa. Loh, tadi Nabi bilang enggak boleh, karena Abu Hanifah bilang yang enggak boleh dipotong kuku itu bukan orangnya, tapi kambingnya. Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, Imam Abu Dawud Dhahiri, haram. Tidak boleh potong kuku, haram.
Ini Abu Dawud. Nah, pendapat yang roji yang mana, Tat? Yang ketiga, yang disampaikan oleh mayoritas ulama, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mengatakan bahwasannya hukumnya bukan haram, tapi hukumnya adalah makruh. Pak Ustadz, aku tadinya kan gak ada niat kurban, tiba-tiba tanggal 5 ada duit Pak Ustadz mau kurban. Tadinya tanggal 4 udah potong kuku. Gimana Pak Ustadz? Gak apa-apa. Lebih baik ibu potong kuku tapi kurban daripada gak potong kuku tapi gak kurban. Yang kedua, amalannya tentunya adalah ibadah haji. Siapa sih yang gak pengen melakukan haji, Bu? Dan ini mohon maaf, Bu, hari ini masih bisa kita melakukan haji ini Pak Ustadz, bisa. Haji itu akan berakhir pada tanggal 9. Kalau ibu tanggal 9 masih di sini, ibu nggak usah ngaku-ngaku haji, nggak bakal bisa. Ya, Pak Ustadz, gimana ya dengan haji ini kok serba susah gini, Bu? Ada orang nggak berangkat tapi dia tetap dapat pahala haji dengan niat yang kuat. Bentuknya gimana, Tat? Satu, kalau punya duit daftar untuk melakukan ibadah haji plus syukur-syukur bisa furoda. Ya, jelas Bu ya? Itu kalau punya duit. Tapi kan kalau ngelihat wajah ibu kayaknya nggak meyakinkan gitu. Kalau kita nggak nyampe di level 1, maka turun level 2. Apa, Tat? Minimal daftar 25 juta. Minimal. Dan itu nggak usah banyak teori. Pulang SQ langsung. Pak Ustadz, betul-betul nggak ada duit. Nggak usah cerita, saya udah tahu. Ibu nggak punya duit, tapi ibu punya investasi. Mohon maaf, ibu kadang punya rumah ada 3. 1 jual lah, Bu. Tanah kapling dipatahkan, 1 jual lah, Bu. Kata Pak Ustadz, berangkat tuh nomor 2. Yang penting niatnya. Ya udah niat aja, nggak bisa Mas. Niat itu harus diwujudkan dengan wujud nyata, dan wujudnya kita udah nabung untuk biaya pendaftaran. Beli tiket nggak bisa, booking seat nggak bisa. Minimal ibu punya celengan, walaupun isinya cuma 20.000. Demi Allah, Bu, ini celengan jadi bukti. Kalau ibu cuma aku niat aja, pengen aja, tapi nggak gerak, itu malaikat bilang ibu satu kata, keren. Paham? Kemudian yang ketiga, amalannya adalah melaksanakan puasa Arafah. Jangan sampai tidak puasa Arafah. Man shoma yauma Arafah, barang siapa puasa di hari Arafah, aktasibu ala anna Allah yukaffiru dzunuba. Aku menyangka Allah akan mengampuni dosa-dosanya minas sana allati qabla, setahun sebelumnya, wa minas sana allati ba'da, setahun sesudahnya. Tidak ada pengampunan dosa yang pengampunannya, Bu, yang pengampunannya bersifat ke depan selain Arafah. Saya tantang ibu cari ya, puasa Ramadan aja. Barang siapa berpuasa Ramadan secara iman dan mengharap ridha Allah, Allah ampuni dosa-dosa yang berlalu. Berarti sudah Ramadan nggak menjanjikan yang ke depan. Puasa Asyura, siapa berpuasa Asyura, Allah ampuni dosa-dosanya setahun sebelumnya. Berarti berlalu apa ke depan? Berlalu. Ke depannya ada tadi? Ya. Hanya puasa Arafah yang menjanjikan pengampunan ke depan. Artinya ibu belum dosa udah diampuni sama Allah. Mantap. Habis puasa Arafah dipanggil suaminya, Dek, sini Dek. Apa kamu Mas? Loh, kok kamu kurang ajar? Dosa kamu. Tenang Mas, untuk setahun ke depan dosaku sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat pasar ibu bergosip, Bu, dosa Bu, tenang Pak Ustaz, setahun ke depan udah diampuni. Bu, itu maksudnya diampuni itu dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Ya, karena ibu-ibu kalau udah bergosip, Masya Allah. Kemudian berikutnya, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha jangan ditinggalkan. Mohon maaf teman-teman yang dimuliakan Allah, jangan ditinggalkan. Bahkan untuk perempuan yang sedang datang bulan. Hah? Jadi perempuan datang bulan tetap datang Pak Ustadz? Datang. Tidak ada alasan. Sholat tak? Enggak. Terus ngapain tak? Liyasyatnal khair, kata Nabi.
Hendaklah wanita itu mendengarkan kebaikan. Mendengarkan kebaikan apa? Mendengarkan khutbah. Dan yang terakhir, dan ini gongnya Bu ya, adalah ibadah kurban. Oh, motivasi suaminya suruh kurban. Ya, kurban 1 ekor kambing untuk 1 orang atas nama suami, tapi nanti pahalanya buat istri juga nggak apa-apa sama sekeluarga. Nggak usah pakai digilir-gilir. Kenapa digilir Pak Ustadz? Karena waktu nanti digilir, ibu atas nama ibu misalnya, suami ibu yang mampu nggak berkurban loh. Padahal kurban itu bagi yang apa? Mampu. Sedangkan suami ibu mampu nggak kurban, dosa lah dia. Sudah atas nama suami aja, tapi pahalanya untuk 1 keluarga. Syukur-syukur kalau dia bisa beli 2 ekor kambing, bagus. 1 suami, 1 istri. Nanti 1 suami 1 anak, 1 suami 1 kakak, itu boleh. Tapi kalau nanti di atas namakan anak, nanti gini, bapak nggak kurban Pak? Jawabannya gini, loh tak, tahun lalu kan saya udah kurban. Itu salah. Karena kurban itu kewajibannya syariatnya berputar di setiap